Jika perang di Ponorogo dimenangkan oleh pihak Indonesia, jalannya sejarah akan sangat berbeda. Dan dampaknya bisa terasa hingga sekarang. Kemenangan ini tidak hanya akan mengubah nasib Pangeran Diponegoro, tetapi juga memicu perubahan besar dalam peta kekuasaan di Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Dampak langsung kemenangan. Kemenangan Pangeran Diponegoro kemungkinan besar akan menyebabkan penarikan mundur pasukan Belanda dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Belanda akan kehilangan kendali atas wilayah yang sangat strategis dan subur, yang menjadi sumber kekuatan pendapatan mereka dari hasil perkebunan, khususnya kopi dan gula. Hilangnya kontrol ini akan melemahkan posisi ekonomi dan politik mereka di Hindia Belanda. Kemenangan ini juga akan meningkatkan wibawa dan pengaruh Pangeran Diponegoro. Ia akan dipandang sebagai pemimpin sejati yang berhasil mengusir penjajah, dan hal ini bisa memicu perlawanan serupa di daerah lain di Jawa atau bahkan di luar Jawa. Perjuangan kemerdekaan akan mendapatkan momentum besar dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme akan semakin kuat. Konsekuensi jangka panjang. Secara jangka panjang, kemenangan Pangeran Diponegoro bisa mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Tanpa kendali penuh Belanda atas Jawa, mereka akan kesulitan mengelola seluruh wilayah Hindia Belanda. Kekalahan ini bisa memaksa Belanda untuk bernegosiasi atau bahkan menyerahkan kekuasaan lebih cepat. Kemungkinan besar, sebuah kerajaan atau kesultanan Jawa yang merdeka akan terbentuk di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Kerajaan ini bisa menjadi pusat kekuatan baru yang menyatukan berbagai wilayah di Jawa dan memimpin perjuangan perlawanan kolonialisme. Perekonomian dan sistem sosial di Jawa juga akan berkembang dengan cara yang berbeda tanpa adanya eksploitasi dan sistem tanam paksa yang dipaksakan oleh Belanda. Perubahan dalam politik dan budaya. Dalam skenario ini, struktur politik di Indonesia akan terbentuk dari dalam, bukan dari luar. Para pemimpin lokal akan memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk negara, dan mungkin tidak akan ada pemisahan tegas antara tradisi kerajaan dan pemerintahan modern. Secara budaya, identitas nasional mungkin akan lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa, mengingat peran sentral Pangeran Diponegoro. Bahasa, seni, dan nilai-nilai Jawa akan menjadi pondasi yang kuat bagi kebudayaan nasional yang baru. Sejarah Indonesia akan ditulis dari perspektif para pejuang lokal, bukan dari catatan para penjajah. Jika Pangeran Diponegoro memenangkan perang ini, ia akan menjadi tokoh sentral dalam sejarah Indonesia, mengingat latar belakangnya sebagai keturunan bangsawan. Sangat logis jika ia akan memimpin sebuah negara yang berbentuk kerajaan dan bukan republik. Beberapa skenario yang mungkin terjadi. Pertama, munculnya kerajaan Islam baru di Jawa. Pangeran Diponegoro adalah seorang pemimpin karismatik yang juga seorang pemuka agama. Kemenangannya akan dianggap sebagai kemenangan Islam atas penjajah. Dalam skenario ini, ia mungkin tidak akan hanya merebut kembali keraton Yogyakarta, tetapi juga menyatukan seluruh Jawa di bawah panji kekuasaannya. Negara yang terbentuk bisa saja menjadi sebuah kesultanan Islam yang menggabungkan nilai-nilai Jawa dan Islam. Yang kedua, terbentuknya federasi kerajaan. Meskipun perang Diponegoro adalah perlawanan yang terbesar, di waktu yang sama terdapat banyak kerajaan kecil lain di Nusantara. Kemenangan Pangeran Diponegoro bisa menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan lain untuk melawan Belanda. Hal ini bisa memicu terbentuknya federasi kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau seorang sultan, seperti Pangeran Diponegoro. Model ini mirip dengan apa yang terjadi di Malaysia, di mana beberapa kesultanan bersatu dalam suatu negara. Ketiga, republik muncul di kemudian hari. Meskipun awal-awal pasca kemenangan akan terbentuk kerajaan, ada kemungkinan besar bahwa seiring berjalannya waktu, gagasan-gagasan modern tentang republik akan mulai masuk dan berkembang. Dengan semakin majunya pendidikan dan munculnya para intelektual seperti yang terjadi di awal abad 20, pemerintah kerajaan mungkin bisa berganti atau bertransisi menjadi monarki konstitusional atau bahkan menjadi republik. Proses ini bisa berjalan secara damai atau melalui revolusi, tergantung pada situasi politik saat itu. Kemerdekaan akan lebih cepat tercapai, namun Indonesia yang kita kenal sekarang dengan bentuk republik mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama untuk terbentuk. Jika dari sudut pandang Belanda, kekalahan dalam perang Diponegoro tidak akan membuat mereka langsung kembali ke Eropa. Sebaliknya, hal itu akan memicu perubahan strategi yang lebih agresif dan sistematis untuk mempertahankan
serta memperluas kekuasaan mereka di Nusantara. Dampak langsung dan respon awal. Kekalahan di Jawa akan menjadi pukulan telak bagi Belanda, baik dari segi militer maupun finansial. Perang ini adalah salah satu perang yang paling mahal dan paling berdarah yang mereka hadapi. Kerugian besar yang diderita akan memaksa pemerintah kolonial untuk evaluasi total terhadap kebijakan mereka. Mereka tidak akan menyerah, melainkan akan melihat kekalahan ini sebagai bukti bahwa pendekatan yang ada saat itu tidak cukup efektif. Strategi baru, tanam paksa, dan ekspedisi militer. Untuk menutupi kerugian akibat perang, Belanda akan melakukan kebijakan tanam paksa. Ini adalah sistem tanam paksa yang akan memeras hasil pertanian dari rakyat Jawa untuk mengisi kembali kas pemerintah kolonial yang terkuras. Kebijakan ini akan menjadi fondasi baru bagi eksploitasi ekonomi mereka. Selain itu, Belanda akan mulai ekspedisi militer skala besar ke berbagai pulau di Nusantara seperti Sumatera, di Bali, dan di Aceh. Tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di luar Jawa dan menegaskan kembali dominasi mereka di seluruh kepulauan. Mereka akan belajar dari kegagalan di Jawa bahwa untuk mengendalikan Nusantara, mereka harus menaklukkan semua wilayah satu persatu, bukan hanya berfokus pada Jawa. Konsolidasi kekuasaan di Jawa. Di Jawa sendiri, Belanda akan menggunakan kekalahan ini sebagai alasan untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka. Mereka akan menghapus pengaruh dan otonomi kerajaan-kerajaan Jawa yang tersisa. Para bangsawan dan pemimpin lokal yang dianggap sebagai ancaman akan disingkirkan atau dipaksa tunduk. Dengan demikian, Belanda akan membangun fondasi yang kokoh untuk kekuasaan kolonial mereka selama berabad-abad ke depan. Singkatnya, kekalahan perang di Ponorogo justru akan menjadi titik balik bagi Belanda. Alih-alih mundur, mereka akan menjadi lebih agresif, melakukan eksploitasi ekonomi yang lebih brutal, dan memulai ekspansi militer yang lebih luas untuk memastikan tidak ada lagi perlawanan besar yang mengancam kekuasaan mereka.